Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia yang mengemukakan trilogi pendidikan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, Tut Wuri Handayani menggambarkan secara utuh bagaimana seharusnya seorang pendidik melayani muridnya. Saya, Ratna Wulandari, JKP Angkatan 5, akan berusaha merefleksikan filosofi Ki Hajar Dewantara. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran sebelum belajar filosofi Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya merasa sukses mengajar ketika murid saya memahami apa yang saya sampaikan. Yang kedua, indikator memahami adalah saat murid saya bisa menjawab pertanyaan saya atau mendapatkan nilai minimal KKM. Tiga, saya merasa pembelajaran bermakna jika saya bisa memasukkan nilai-nilai kebaikan di sela-sela saya mengajar. Tiga hal ini menunjukkan kesuksesan saya dalam mengajar sebelum saya mempelajari mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara. Lalu, apa yang berubah setelah saya mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara? Yaitu mengenai pandangan saya mengenai sukses mengajar. Pembelajaran sukses jika dalam prosesnya murid merasa senang, murid merasa kebutuhan belajarnya terpenuhi, dan murid mendapatkan pengalaman bermakna dalam kehidupannya. Ada satu hal yang sama, yaitu mengenai pengalaman bermakna. Dan apa yang segera dapat diterapkan secara lebih baik agar kelas bisa menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara? Saya akan yang pertama, membuat kesepakatan-kesepakatan untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman. Aturan-aturan yang diterapkan dan disepakati di awal akan membuat anak-anak memahami tentang apa yang harus mereka lakukan di kelas, apa konsekuensi-konsekuensinya, sehingga ada kenyamanan ketika berada di kelas. Yang kedua, membuat suasana kelas yang menyenangkan dan ramah anak, menghindari emosional berlebihan, menghindari marah-marah, mengkomunikasikan dengan baik apa-apa yang harus disampaikan ke anak. Yang ketiga, memberi pelajaran bermakna, mendekatkan murid dengan fenomena nyata di lingkungan sekitarnya, sehingga murid dapat mengambil nilai-nilai manfaat dari pembelajaran di kelas. Yang keempat, memberi ruang pada anak untuk berpendapat dan mengekspresikan dirinya dengan cara mereka masing-masing. Yang kelima, konsisten berbagi pengalaman dan mencontohkan kebiasaan baik di sela-sela pelajaran untuk menemukan karakter baik murid. Akhir kata, terima kasih. Selalu ada awal dari setiap perubahan. Manusia baik adalah yang mau menyadari dan memperbaiki kekurangan untuk menjadi diri yang lebih baik. Sampai jumpa lagi pada lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.